Jauh di jantung salah satu pulau paling memukau di Indonesia, Sulawesi, berdiri sebuah raksasa. Ini bukan sekedar gunung biasa loh, ini adalah mahkota, atap dari seluruh daratan di pulau itu. Hari ini kita akan coba kenalan lebih dekat dengan Gunung Latimojong. 3.478 meter di atas permukaan laut. Coba bayangin ya, angka ini bukan cuma data di peta. Ini adalah titik tertinggi di seluruh Pulau Sulawesi. Nggak ada yang lebih tinggi dari ini di sana. Tapi pertanyaannya kan, bukan cuma soal tingginya. Di balik angka yang luar biasa itu, cerita apa sih yang sebenarnya tersembunyi? Nah, yuk kita mulai pendakian kita untuk cari tahu jawabannya lapis demi lapis. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu dasarnya. Siapa sih raksasa ini? Dari mana asalnya? Kita lihat identitas geografis dan geologisnya yang ternyata unik banget. Posisinya itu ada di Sulawesi Selatan. Dan ini bukan gunung yang kecil ya. Dia itu sebuah pegunungan yang saking besarnya membentang melintasi 4 kabupaten sekaligus. Enrekang, Luwu, Tanah Toraja, sama Sidenreng Rapang. Jadi, dia ini benar-benar jadi pusat perhatian di wilayah itu. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dan membedakan Latimojong dari yang lain. Kalau kita dengar kata gunung di Indonesia, apa yang langsung kepikiran? Gunung berapi kan? Tapi Latimojong beda. Dia bukan hasil dari letusan vulkanik, dia lahir dari kekuatan tektonik kuno yang super dahsyat, yang mendorong daratan ke atas. Jadi dia ini raksasa yang diangkat, bukan yang meletus. Oke, dari fondasi fisiknya, sekarang kita lanjut mendaki ke lapisan berikutnya. Lapisan yang dibuat oleh manusia, yaitu apa sih arti dibalik namanya? Di sini kita bisa lihat betapa kerennya kearifan lokal. Nama Latimojong itu artinya tulang punggung. Ini bukan nama asal-asalan loh, ini deskripsi puitis yang pas banget. Seolah-olah pegunungan ini adalah tulang punggung yang menopang seluruh daratan Sulawesi. Kalau Latimojong itu ibarat tubuhnya, Rantai Mario ini puncaknya, mahkotanya. Namanya berarti tempat peristirahatan para dewa, tempat yang saking tinggi dan megahnya dipercaya jadi tempat para dewa bersemayam. Nah, di sini kita mulai masuk ke dimensi spiritualnya. Yuk, kita gali lebih dalam lagi jantung spiritualnya. Karena buat masyarakat sekitar, gunung ini bukan cuma batu dan tanah. Gunung ini adalah asal-usul mereka. Coba kita resapi ini sejenak. Buat masyarakat Duri, Enrekang, Toraja, dan Luwu, gunung ini tuh seperti silsilah keluarga mereka yang hidup dan bernapas. Jadi memandang gunung ini bukan cuma lihat pemandangan, tapi seperti menatap kembali ke akar mereka. Tanah leluhur dalam arti sesungguhnya. Dan setiap tempat yang sakral biasanya punya penjaga ceritanya kan? Untuk Latimojong, sosok ini bukanlah seorang prajurit gagah, tapi figur yang jauh lebih misterius, Nenek Mori. Bayangin deh, seorang wanita yang saking bijaksana dan kuatnya sampai menjadikan tempat peristirahatan para dewa sebagai rumahnya. Dia tinggal di puncak Rantai Mario yang suci itu. Luar biasa kan? Jadi, siapa sih Nenek Mori ini? Menurut legenda, dia itu pemburu anoa yang sangat terampil. Dia juga katanya punya indera keenam, bisa merasakan hal-hal gaib. Dan dia nggak hidup sendiri. Katanya selalu ditemani roh-roh halus, bersama cucunya di puncak sana. Sosoknya ini jadi simbol hubungan erat antara manusia, alam, dan dunia lain. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Karena Latimojong itu bukan cuma satu puncak tunggal, dia adalah sebuah kompleks pegunungan yang megah. Lihat ya, ternyata ada 7 puncak utama di sini. Mulai dari Rantai Mario yang paling tinggi, terus ada Nenomori, Rantai Kambola, dan lainnya. Dan jumlahnya itu 7. Angka 7 ini kan sering dianggap sakral di banyak kebudayaan. Ini seakan makin mengukuhkan status agung dari pegunungan ini. Rasa hormat ke gunung ini ternyata bukan cuma ada di dalam cerita, tapi juga dipraktekkan sampai sekarang. Para pendaki yang datang biasanya akan memakai gelang rotan ini. Ini bukan sekedar aksesori. Gelang ini adalah simbol, cara untuk minta izin, untuk memohon perlindungan. Jembatan antara pengunjung modern dengan kepercayaan kuno. Keren banget. Nah, dari masa lalu yang kaya, kita lompat ke masa kini. Gimana sih warisan Latimojong ini berpadu dengan perannya di dunia modern? Dari tanah leluhur yang sakral, Rantai Mario sekarang punya status baru. Dia diakui sebagai salah satu dari 7 Summits of Indonesia, sebuah daftar puncak-puncak tertinggi yang jadi tantangan bergengsi bagi para pendaki dari seluruh dunia. Jadi kesimpulannya apa sih Latimojong itu? Dia bukan cuma satu hal. Dia adalah keajaiban geologis yang unik karena bukan gunung berapi. Dia adalah tanah air spiritual yang syarat makna.
Dia juga pusat keanekaragaman hayati yang sangat penting, dan tentunya sebuah tantangan modern bagi para petualang. Semua ini jadi satu, membentuk identitasnya yang luar biasa. Cerita Latimojong ini mengajarkan kita satu hal penting. Setiap jengkal tanah di sekitar kita itu punya cerita, penuh dengan sejarah, makna, dan kehidupan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau gunung di sana bisa punya cerita sedalam itu, cerita apa ya yang sebenarnya sedang dikisahkan oleh pemandangan di sekitar kamu? Dan apa kita sudah pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mendengarkannya?